terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender. Oh, fill my heart. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I'll surrender it all. I surrender it all. Haleluya. Biar cinta kami Tuhan terus bertumbuh dalam Engkau. Itu kerinduan setiap kami ya Tuhan. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat kami naikkan hanya bagimu Tuhan. Biar terus menyala Tuhan cinta kami dalam setiap hati kami Tuhan akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang selalu bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Allah barana basyir ya Allah karala barana. Hidup kami Tuhan adalah milik-Mu, hanya milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru.
Ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dan Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau belajar firman-Mu, singkapkan lebih dalam lagi tentang firman. Karena kami selalu haus akan firman, karena firman-Mu adalah kehidupan bagi kami umat percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya, pagi hari ini kita belajar tentang Saul. Belajar tentang bahaya kalau kamu itu minder. Kita harus tahu, minder itu bukan rendah hati. Kerendahan hati itu kebenaran, yaitu kita memutuskan untuk tidak menyombongkan diri, tidak bermegah atas diri sendiri. Tetapi minder itu bukan keputusan. Minder itu timbul dari hati yang tidak benar. Karena ada hati yang belum dibereskan, luka hati, perasaan kecil, suka membandingkan diri, atau pernah terluka, pernah dihina sehingga dia menjadi minder. Kita lihat dari kehidupan Saul. Saul tidak pernah bermimpi menjadi raja. Dia ini minder. Kalau orang minder, itu nggak punya kepercayaan diri. Orang minder itu takut malu, takut nggak bisa. Orang minder itu merasa tidak mampu, merasa tidak diterima, takut untuk malu. Itu orang minder. Kalau orang rendah hati, dia percaya diri, tapi dia tidak mau untuk memegahkan diri. Dan Saul itu minder. Makanya pada waktu dia bertemu dengan Samuel yang mengatakan bahwa dia akan menjadi raja orang Israel, dia berkata begini. Yuk kita baca dari 1 Samuel 9, mulai dari ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel, bin Zeror, bin Bekorat, bin Aviah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Jadi Saul ini bukan orang sembarangan, dia orang berada, termasuk orang kaya. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Jadi bapaknya Saul itu orang kaya. Karena dia anaknya ya, dia adalah keluarga kaya. Seorang muda yang elok rupanya. Saul ini ganteng, saudara. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi semua orang Israel itu tingginya rata-rata. Paling tinggi itu sebahunya Saul. Karena Saul itu dari bahu ke atas itu dia lebih tinggi. Jadi semua orang itu sebahunya. Udah paling ganteng, paling tinggi. Menarik kan? Ayat ketiga, Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa. Tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Jadi Saul dengan bujangnya nyari keledai, nggak ketemu-ketemu. Ayat yang kelima. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang.
Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tapi khawatir mengenai kita. Jadi, Saul ini anak baik. Dia mikirin nanti bapaknya nggak mikirin keledai-keledainya, malah mikirin Saul. Kok anakku nggak pulang-pulang, jangan-jangan hilang. Jadi Saul ini anak baik. Anak yang menurut lah sama bapaknya. Dia bukan anak muda pemberontak, bukan anak yang nakal, tapi dia anak yang baik. Tetapi orang ini berkata kepadanya, yaitu bujangnya tadi, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Kita langsung lompat ayat yang ke-15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Nah, ini luar biasanya Tuhan. Demikian, besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebut kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di manakah rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul. Katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan aku. Besok pagi aku membiarkan kau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada di dalam hatimu. Nah, ini luar biasa. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, jangan kau khawatir sebab telah ditemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diinginkan oleh orang Israel? Bukankah itu semua ada padamu dan pada seluruh keluargamu? Apa yang diinginkan orang Israel? Semua ada pada Saul. Tinggi, ganteng, berkarisma, kaya. Nah, ini pilihan orang Israel. Semua manusia kan suka mengidolakan orang yang seperti ini kan. Ganteng, tinggi, kaya lagi. Wah, kayaknya sempurna untuk dijadikan raja. Jadi semua yang ada di hati orang Israel itu ada pada Saul. Nah, apa jawaban Saul? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Nah, pada waktu Saul berkata bahwa, bukankah aku ini seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di antara orang Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina di antara suku Benyamin? Itu dia tidak sedang rendah hati, tapi dia minder. Orang minder itu pembawaannya itu selalu pemalu, bukan pendiam. Pendiam dan pemalu itu berbeda. Kalau ada orang sangat pemalu, itu minder. Dan ini harus dibereskan hatinya. Saul dipilih Tuhan, dia diurapi, tapi dia minder. Minder menghancurkan kehidupan Saul. Di 1 Samuel 10 ayat 1, di sini Samuel menyatakan kepada Saul bahwa dia adalah Raja Israel dan hari itu Samuel mengurapi dia. Kita baca di ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul. Diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Jadi, sebelum Saul pergi dengan bujangnya, Samuel menyuruh bujangnya untuk turun duluan, dan dia kemudian mengurapi Saul. Hanya Saul dan Samuel yang tahu bahwa Saul lah yang dipilih Tuhan menjadi raja. Lalu, bukti dari dia minder, kita lihat di ayat selanjutnya. Ini waktu Saul sudah pulang. Di 1 Samuel 10 ayat 14 berkata begini. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu, tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Sama ya, dengan zaman sekarang ya, kepo juga, dia pengen tahu. Karena Samuel nabi, Samuel itu ngomong apa sama kalian? Terus ayat 16, kata Saul kepada pamannya itu,
Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan. Dan dikatakan, tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul ini nggak menceritakan, dia itu bukan orang yang suka keluar-keluar, wih ternyata itu nanti menjadi raja loh. Enggak, dia tidak cerita. Dan kita melihat karakter Saul di ayat yang ke-17 sampai selesai, di situ diceritakan bahwa Tuhan itu akan mengangkat Saul di antara semua suku. Nah ini Tuhan. Tuhan tuh kalau ngangkat orang nggak cuma didiam-diam. Di tempat tersembunyi itu Tuhan cuma mau tunjukin. Sebelum diproklamasikan, sebelum ditunjukkan kepada semua orang. Tuhan mau menunjukkan kepada dia, memberi pernyataan supaya nggak kaget bahwa kamu itu adalah yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Titik. Sudah tahu. Sehingga pada waktu Samuel memanggil semua bangsa Israel, setelah semua bangsa Israel berkumpul, di ayat 20 berkata begini, lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Kan ada 12 suku ya. Ada suku Yehuda, ada suku Isakar, ada suku Benyamin. Kalau Saul kan dari suku Benyamin, dikatakan begini, lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Jadi pada waktu semua 12 suku Israel berkumpul berbaris, maka didapati Tuhan memilih dari suku Benyamin. 21. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhlah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Samuel mau mendeklarasikan, menyatakan bahwa Raja Israel adalah Saul. Saulnya nggak ada. Ciri-ciri orang minder, dia pemalu, pemalu akut. Padahal Saul sudah tahu yang jadi raja dia. Malah nggak muncul. Kita lanjutin ya. Ayat 22. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan. Apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab. Jadi Samuel, nah ini kalau jadi Samuel tanya ke Tuhan. Makanya sembunyi dimanapun, Tuhan kan tahu. Tuhan yang ngasih tahu Samuel. Dia sembunyi di mana. Ini hebatnya. Kita punya Allah yang berbicara kepada kita. Kita ini connect dengan surga. Sehingga tidak ada yang rahasia. Dikatakan, apa orang itu juga datang kemari? Maksudnya Saul. Tuhan menjawab, sesungguhnya Saul bersembunyi di antara barang-barang. Saul itu sembunyi di antara barang-barang. Karena dia tidak mau muncul. Dia tidak mau jadi raja. Terus, lucu ya. Terus di ayat 23, berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang sebangsanya, ternyata ia dari bau ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Wah, banyak yang nggak tahu karena Saul ini selama ini suka sembunyi. Ini orang minder. Lalu ayat 27, tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi Saul pura-pura tuli. Saul diam aja. Saul itu berbeda dengan Daud. Kalau Daud itu percaya diri, sekalipun dia itu kecil. Dia itu termasuk pendek di antara bangsa Israel. Berbanding terbalik dengan Saul. Saul paling tinggi di antara orang Israel. Tapi Daud itu percaya diri. Dia tidak pernah bersembunyi, tapi dia selalu menghadapi masalah. Bahkan pada waktu dia harus mengakui dosanya karena telah berzina dengan Batseba dan membunuh suami Batseba. Padahal suami Batseba yang bernama Uria itu sangat loyal, sangat setia kepada Daud. Dia termasuk tentara yang hebat. Dan loyalnya itu yang luar biasa. Tapi Daud siap untuk dimaki-maki, siap untuk dihina, dipersalahkan oleh seluruh bangsa Israel. Dia berani mengakuinya. Selama itu karena dia mau taat kepada Tuhan. Dia orang yang suka menghadapi masalah, tidak lari dari masalah. Tapi Saul sebenarnya dia takut untuk menghadapi masalah, menghadapi rasa malu. Pada waktu dia ketemu orang-orang Dursila yang menghina dia diem saja itu bukan berarti dia orang yang sabar baik. Enggak, karena dia ini malu, minder. Untuk melawan mereka dia ada rasa takut. Takut malu karena ditolak. Tetapi kita tahu karena urapan Allah
menghinggapi Saul, sehingga Saul ini terus menang di dalam peperangan, bukan karena dia pintar, bukan karena dia jago, tapi karena urapan. Tapi karena rasa malu, rasa minder yang tidak dibereskan. Dia adalah orang yang takut gagal, takut malu, takut kalah, takut ditinggal. Inti dari semua, takut malu. Daud tidak takut malu, tidak takut mati, tidak takut dikhianati, tidak takut namanya dihancurkan. Dia nggak takut. Dia berani kehilangan apapun, dikudeta ya nggak apa-apa, kerajaannya diambil ya nggak apa-apa. Yang dia tidak mau adalah kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Saul takut kehilangan harga diri. Orang yang minder itu paling takut untuk ditinggalkan karena dia nggak berani menghadapi rasa malu. Itu sebabnya dia lebih suka mendengarkan pendapat banyak orang daripada mendengarkan perintah Tuhan. Pada waktu dia mau perang, seharusnya Samuel datang untuk membawa korban di hadapan Tuhan. Tetapi Samuel nggak datang-datang. Dan Saul itu ketakutannya itu apa? Dia takut ditinggalkan. Karena bagi dia, kalau ditinggal, di mana saya taruh muka saya? Malu. Makanya pada waktu orang berkata bahwa Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Kenapa dia marah? Karena dia merasa dipermalukan. Hal yang sepele, dia paling takut malu. Makanya sebenarnya dia lebih aman kalau nggak usah jadi raja. Tapi kalau harus jadi raja, jangan kemudian sebagai raja dijatuhkan. Malu. Lebih baik dari awal nggak usah jadi raja. Makanya orang yang minder tidak mau tampil di depan, tidak mau ikut pertandingan. Daripada kalah, malu. Lebih baik tidak ikut sekalian. Daya juangnya lemah karena takut malu. Coba saudara-saudara yang minder dan pemalu akut. Pasti saudara lebih suka ada di belakang layar. Ada orang yang memang panggilannya di balik layar. Ada orang-orang yang panggilannya di depan. Tapi rasa mindernya menguasai dia, menjadi penjara bagi dia. Mungkin ada di antara kalian yang demikian. Atau ada keluarga saudara, anak saudara yang seperti itu. Maka itu harus dipulihkan. Saya dulu minder. Makanya saya pemalu. Saya tidak mau tampil di depan. Karena daripada tampil di depan ternyata nanti malu-maluin, lebih baik tidak tampil. Tapi ada orang-orang yang percaya diri. Bagi dia, gagal ya tidak apa-apa. Yang penting sudah tampil duluan. Makanya mereka merdeka. Saya dulu kalau dijagokan misalnya ditampil di depan, misalnya menjadi orang terbaik di kelas misalnya, dipilih 5 orang. Kalau saya nggak yakin menang, saya lebih baik tidak tampil di depan. Daripada ditampil di depan, terus orang-orang harus memilih siapa yang paling dipilih oleh semua orang. Bagi saya, kalau saya nanti nggak dipilih, itu malu. Lebih baik nggak usah tampil dari awal. Tapi bagi orang yang percaya diri, tampil aja. Ternyata nggak dipilih, nggak apa-apa, sudah ke depan. Nah, Saul hidupnya hancur. Hanya karena mindernya. Dia takut ditinggalkan, dia takut dihina, dia takut dipermalukan. Makanya dia hancur berkeping-keping waktu mendengar orang memuji Daud. Saul tidak berani kemudian di depan marah-marah kepada rakyatnya Israel. Tidak. Orang minder, marahnya itu dipendam di hatinya. Penuh kemarahan. Bahkan untuk marah, mengeluarkan kemarahan di mulut, nggak berani. Dia pemalu, memendam segala sesuatu. Makanya akhirnya timbul banyak kebencian, kemarahan, bahaya orang yang minder. Itu sebabnya kalau saudara minder, atau ada orang di sekitarmu minder, tolonglah mereka. Itu sebabnya kita dipanggil untuk membangkitkan orang, untuk memulihkan hati orang, dengan jangan pelit-pelit untuk memberikan pujian, berterima kasih kepada mereka. Izinkan Tuhan memakai dirimu
untuk menunjukkan kelebihan mereka itu apa, supaya mereka mulai bangkit kepercayaan dirinya. Percayalah, minder itu tidak enak. Minder itu menghalangi kita bisa maju. Karena mindernya itulah Saul akhirnya kehilangan panggilan. Kita baca di dalam 1 Samuel 13. Judulnya ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Kita baca mulai ayat yang ke-6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Ayat 8. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku." Nah ini, ketika aku melihat orang-orang berserak-serak meninggalkan aku, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mismas, di Mikmas. Lalu di dalam 1 Samuel 15, ayat 28, waktu Saul berbuat dosa lagi di hadapan Tuhan, ayat 27 berkata, ketika Samuel hendak pergi, karena Samuel marah kepada Saul, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripadamu." Perhatikan ayat 30. Tetapi kata Saul, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang, di depan para tua-tua bangsaku, dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Dikatakan, Saul berkata, "Aku berdosa, tapi tunjukkan rasa hormatmu di hadapan para tua-tua, di hadapan bangsa Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Nanti aku menyembah Tuhan." Jadi dia menyembah Tuhan bukan karena hormat kepada Tuhan, tapi supaya Samuel nuruti apa kata dia. Sebenarnya dia bukan seorang pemberontak, bukan orang yang jahat. Tapi Saul itu karena minder. Sekali lagi, orang yang minder itu takut malu. Makanya pada waktu dia dimarahi oleh Samuel, yang dia pikirkan adalah, "Jangan tinggalin aku, hormati aku." Kenapa? "Nanti aku malu di hadapan banyak orang. Apa kata dunia? Jangan permalukan aku. Kamu harus tetap menunjukkan hormatmu kepadaku." Dia bukan orang yang gila hormat sebenarnya, tapi dia tidak siap untuk malu. Itu sebabnya akhirnya iblis memakai kelemahan itu untuk menghancurkan hidupnya. Sementara Daud, dia tidak takut dikhianati, dia tidak takut ditinggalkan, dia tetap percaya diri karena dia tahu siapa dirinya, karena dia tahu siapa Tuhannya. Itu sebabnya penting bagi saudara, sembuh hatimu, bereskan hatimu. Jangan sampai kamu minder, jangan juga menghancurkan anak-anakmu sehingga dia minder. Karena minder membuat orang-orang itu tidak bisa kemana-mana. Dia tidak bisa terbang tinggi karena dia selalu merasa insecure. Dia merasa tidak aman kalau di kumpulan banyak orang. Dia merasa tidak aman kalau harus tampil di depan. Dia selalu merasa tidak aman untuk segala sesuatu. Karena sekali lagi, tanda orang yang minder berat, dia pemalu. Karena orang minder tidak siap gagal, tidak siap kalah, tidak siap malu, tidak siap ditinggalkan. Makanya dia cari aman. Lebih baik tidak berbuat apa-apa daripada gagal, daripada malu, daripada ditinggalkan. Sebabnya, saudara harus sembuh dari rasa mindermu. Tulis di chat, harus sembuh dari rasa minder. Kedua, minder itu bukan dari Tuhan. Minder itu bukan rendah hati. Karena rendah hati itu buah roh. Tapi minder timbul dari hati yang terluka. Itu sebabnya rendah hati harus dipelihara. Tapi minder harus disembuhkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah Engkau menyembuhkan setiap hati yang minder, yang terluka, supaya setiap hati mulai sembuh dan dipulihkan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya diri,
tetapi tetap rendah hati. Kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran hari ini. Dan hamba-Mu saat ini berdoa biarlah darah Kristus menguduskan setiap hati. Sehingga setiap luka di masa lalu sembuh dalam nama Yesus. Biarlah cara pikir yang salah, pikiran-pikiran trauma, karena dihina, dihancurkan, dikata-katai, biarlah memori-memori yang menyakitkan, yang buruk, dicabut dalam nama Tuhan Yesus, dibasuh dengan kuasa darah Yesus, sehingga ingatan mereka, memori mereka adalah memori-memori yang baik, yang indah. Sehingga pada waktu mereka mengingat masa lalu pun tidak lagi berdampak menyakitkan bagi mereka, tetapi membuat mereka bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Sehingga mereka menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji dan segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan